Kisah horor karyawan rumah duka. Mas Dadang merasa sangat senang sekali hari itu. Impiannya bisa bekerja tetap dan memiliki gaji bulanan pun akhirnya tercapai. Setelah menjalani serangkaian proses perekrutan karyawan, Mas Dadang pun diterima di sebuah yayasan yang menyediakan ambulans dan juga peti mati serta jasa kepengurusan jenazah lainnya. Mas Dadang tidak pernah memikirkan hal-hal negatif ataupun merasa takut tentang pekerjaan yang akan dijalaninya itu. Hingga akhirnya Mas Dadang pun mulai mendapatkan kejadian-kejadian aneh yang membuatnya tidak nyaman bekerja di tempat itu. Mas Dadang bersama Pak Munir yang sudah bekerja selama 5 tahun di yayasan tersebut menjadi dua orang ujung tombak yang bertugas mengambil dan mengantarkan jenazah. Pak Munir awalnya tidak pernah menceritakan kejadian-kejadian janggal yang telah dialaminya selama 5 tahun bekerja mengantarkan jenazah dengan mobil ambulans yang menjadi pegangannya itu. Pak Munir hanya memberitahu Mas Dadang tentang tata cara dan hal-hal yang harus dilakukannya sebelum dan sesudah mengantarkan jenazah. Pak Munir hanya mengatakan, jika mendapati jenazah korban kecelakaan, maka darah yang ada di bagian dalam mobil harus segera dibersihkan. Selain demi menjaga kebersihan dan kesehatan, hal itu harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di yayasan tersebut juga ada beberapa orang pekerja yang mengurusi berbagai macam keperluan lainnya. Di sana juga disediakan mes bagi para karyawan yang tinggal jauh dari yayasan tersebut. Pada hari pertamanya bekerja, Mas Dadang langsung mendapatkan tugas mengambil jenazah di sebuah rumah sakit dan akan dibawa ke yayasan tersebut untuk dimandikan dan juga didandani, lalu dipulangkan ke rumah duka dengan sebuah peti yang telah dipesan sebelumnya. Setelah 1 bulan bekerja, Mas Dadang pun mulai mengalami gangguan-gangguan yang berkaitan dengan pekerjaannya itu. Kejadian aneh pertama yang dialami Mas Dadang di yayasan tersebut adalah munculnya salah seorang teman Mas Dadang yang bernama Karso di 2 tempat secara bersamaan. Mas Dadang yang waktu itu melihat Karso sedang duduk di dalam kantor sedang melihat televisi, tiba-tiba saja dikejutkan oleh Karso lainnya yang sudah berada di seberang kantor bersama Pak Munir dan juga Wanda. Padahal jelas-jelas Mas Dadang melihat Karso sedang duduk dengan santai di ruangan kantor sambil memegang remote TV. Tapi anehnya, tiba-tiba Karso sudah berada di seberang kantor bersama teman-temannya yang lain. Padahal hanya ada satu jalan dari kantor menuju ke seberang kantor yang bersebelahan dengan tempat parkir ambulans. Lah, yang di kantor nonton TV, siapa itu Pak Munir? Tanya Mas Dadang yang merasa heran. Di kantor kosong, Dang, kagak ada orang, jawab Pak Munir sambil menghisap rokok kreteknya. Loh, orang baru aja saya ngeliat Mas Karso nonton TV kok, balas Mas Dadang yang merasa keheranan. Aku tadi habis maghrib nongkrong sama Pak Munir di sini, Dang. Itu yang kamu lihat setan kali. Saud Karso yang masih sibuk dengan buku TTS-nya. Nah kan, akhirnya dia juga ngerasain, sok. Ucap Pak Munir sambil tertawa. Ngerasain apaan sih, Pak? Wah, nggak beres sepertinya nih. Seru Mas Dadang yang merasa kebingungan dengan pernyataan Pak Munir tersebut. Kita ini ngurusin orang mati, Dang, bukan orang yang mau pergi haji. Jadi ya hal-hal seperti itu ya sudah wajar di sini, sahut Karso sambil tersenyum. Lo kalau mau tidur jangan di mes ujung, Dang. Itu tempat ngumpulnya jin-jin asli sini. Makanya kamar itu kosong. Mendingan lo tidur sama Karso aja, biar kata sempit tapi aman, ujar Pak Munir menasehati. Wah, pantesan itu tempat dingin banget, Pak. Saya udah 2 kali tidur di sana, balas Mas Dadang merasa heran. Hati-hati lu, Dang. Di sana itu tempatnya jin, setan, demit yang biasa gangguin kita-kita di sini, jawab Pak Munir. Dan sejak saat itulah Mas Dadang mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan janggal yang berhubungan dengan sosok makhluk gaib yang ada di yayasan itu.
Penampakan sekelebat bayangan atau sosok-sosok yang menyerupai orang-orang yang bekerja di sana pun sudah biasa ditemuinya. Hingga Mas Dadang pun mengalami satu kejadian menyeramkan, tapi setelahnya membuat Mas Dadang dan teman-teman yang bekerja di yayasan rumah duka tersebut tertawa. Malam itu, setelah selesai dengan tugasnya mengambil jenazah dari sebuah rumah sakit yang ada di Tangerang, Mas Dadang pun duduk sendiri di tempat biasa para karyawan berkumpul setiap harinya. Dari kejauhan, Dadang mulai melihat asap putih yang dengan perlahan menebal hingga akhirnya terlihat seperti kain putih yang berdiri mengambang. Jarak antara Mas Dadang dengan kain putih yang dilihatnya itu masih sekitar 10 meteran. Dan saat itu Mas Dadang belum terasa curiga dengan apa yang dilihatnya itu. Perlahan-lahan kain yang dilihatnya itu menghilang. Dengan waktu yang sangat cepat mulai terlihat lagi. Kejadian itu berulang hingga akhirnya jarak Mas Dadang dengan kain putih yang dilihatnya itu pun semakin mendekat. Ketika berada di kurang lebih jarak 7 meteran, kain putih yang dilihat Mas Dadang pun mulai berbentuk orang yang terbungkus kain. Dan sesuatu yang dilihatnya itu melompat lalu menghilang dan tiba-tiba muncul lagi lalu melompat lagi hingga beberapa kali dan membuat jarak Mas Dadang dengan makhluk tersebut semakin dekat. Ketika Mas Dadang melihat sesuatu yang melompat tadi mendekat, barulah Mas Dadang menyadari jika sosok tersebut adalah sosok pocong. Sosok pocong yang berwajah hitam, dipenuhi belatung dan berbau sangat busuk. Mas Dadang yang sedikit terlambat menyadari jika yang dilihatnya itu adalah sosok pocong pun tiba-tiba tidak dapat menggerakkan tubuhnya hingga jarak pocong yang sangat menyeramkan itu semakin dekat. Ketika jarak Mas Dadang dengan sosok pocong itu tinggal 2 meter lagi, tiba-tiba saja Karso memanggilnya dan saat itulah Mas Dadang bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu ia berlari ke arah Karso yang berada di ruang tempat menyimpan peti jenazah. "Habis ngapain, Dang? Kok muka kamu pucat begitu?" tanya Karso yang merasa heran dengan temannya itu. "Pocong, ada pocong, Sok," balas Mas Dadang dengan terbata-bata dengan nafas tersengal. "Mana ada pocong di sini, Dang, Dang. Kan kamu tahu, mayat-mayat di sini itu ndak ada yang dipocongin. Tuh, lihat. Mereka semua rapih, semuanya pakai jas," ujar Karso yang merasa senang melihat Mas Dadang ketakutan. "Kamu kali yang bawa pocong itu dari daerah luar sana. Di sini mah bukan tempatnya pocong, Dang, Dang." Bu Karso yang meminta Mas Dadang untuk membantunya memindahkan peti jenazah ke ruangan yang sudah dipesan oleh keluarga orang yang meninggal tadi sore. "Memang beneran, Sok? Kamu belum pernah melihat pocong di sini?" tanya Mas Dadang penasaran sambil membantu Karso memindahkan peti jenazah. "Kalau pocong, aku sih belum pernah bertemu, Dang. Tapi kalau mayat yang tiba-tiba bangun dan keluar dari dalam ruangan ini pernah," balas Karso yang sepertinya sudah tidak memiliki rasa takut di tempat itu. "Ah, gila lu, Sok. Beneran dong lihat mayat bangun?" tanya Mas Dadang yang malah semakin penasaran. "Kamu itu yang gila. Masa ngelihat pocong? Apa pocong itu yang gila? Di sini kan bukan kelompok mereka." jawab Karso sambil tertawa. Apa yang malam itu ditemui Mas Dadang sepertinya sudah hal biasa di tempat itu. Bahkan Karso, Pak Munir, Bang Tigor, dan Mbak Dian serta Bu Ayu sudah sering melihat kejadian-kejadian janggal yang berkaitan dengan jenazah-jenazah yang tinggal beberapa hari di yayasan rumah duka tersebut. Di setiap kamarnya ada 7 kamar di yayasan yang terkadang ramai dengan keluarga mendiang dan juga sangat sepi hingga beberapa hari belum ada yang mengunjungi jenazah di sana. Karso yang pernah melihat sosok jenazah bangun dan menunggu keluarganya di kursi tunggu yang ada di depan kamar pun awalnya mengira jika sosok yang ditemuinya itu adalah salah satu dari keluarga mendiang, orang yang sudah diurus demikian rupa dan dibaringkan di dalam peti yang ditaruh di ruangan yang telah disediakan. Malam itu Karso yang baru terbangun dari tidurnya pun keluar kamar dan hendak pergi ke warung yang berada di seberang jalan untuk membeli obat nyamuk.
di depan kamar persemayaman nomor 3 yang berada di barisan tengah dari semua kamar yang ada di sana. Karso melihat lelaki bertubuh gempal yang mengenakan jas hitam sedang duduk sendirian di kursi tamu yang ada tepat di depan kamar tempat meletakkan jenazah yang sudah didandani. Ketika Karso kembali dari warung, Karso yang sudah tidak lagi merasa kantuk pun akhirnya memilih menghampiri orang yang dilihatnya duduk termenung di depan kamar tempat jenazah itu. Ketika Karso sudah mendekati orang yang dilihatnya berwajah pucat tersebut, Karso pun mulai menegur orang yang tatapannya lurus ke depan tapi terlihat kosong. "Sedang menunggu siapa, Pak?" tanya Karso kepada sosok lelaki yang terlihat tidak berkedip itu. "Keluarga, Mas. Mereka belum datang juga. Padahal saya sudah nunggu di sini selama 3 hari," jawab lelaki bertubuh gemuk yang mengenakan jas hitam itu. "Di sini sepi, Pak. Mending ke kamar belakang. Di sana saya dan beberapa teman-teman sedang istirahat sambil nonton TV," ujar Karso sambil menunjuk tempat yang dimaksudnya. "Iya, Mas. Nanti saya ke sana," jawab lelaki yang pandangannya masih ke arah depan itu. "Oh, ya wis. Saya tinggal dulu ya, Pak. Saya ke belakang duluan," balas Karso sambil berlalu pergi dari depan kamar persemayaman itu. Tidak lama, Karso pun sampai di kamar tempatnya beristirahat. Pak Munir pun datang dan memanggil Karso. Pak Munir yang tinggal tidak jauh dari yayasan tersebut mengaku mendapatkan jadwal untuk mengantarkan jenazah yang berada di kamar nomor 3. Dan saat itu Karso pun dimintanya untuk menemani karena Taufik yang biasa menemani Pak Munir belum kembali dari kampung halamannya. "Loh, bukannya ada salah satu keluarga dari jenazah kamar nomor 3 yang nungguin, Pak?" tanya Karso sambil memakai lotion anti nyamuk yang baru saja dibelinya. "Ngawur, keluarga jenazah itu rumah jauh, jadi mereka nggak mungkin kesini," jawab Pak Munir sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. "Lah wong orang saya baru ngobrol sama keluarga yang nunggu kok. Orangnya gemuk, pakai jas hitam." Belum sempat Karso melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba saja orang yang dimaksud oleh Karso pun muncul di belakang Pak Munir. "Lah, yang pakai jas hitam dasi kupu-kupu mah jenazahnya, sok. Udah ayo kita siap-siap," sahut Pak Munir yang membuat Karso terdiam. Bersamaan dengan itu, orang yang dilihatnya ada di belakang Pak Munir tiba-tiba saja menghilang. Karso yang masih penasaran pun segera menyusul Pak Munir yang sedang memanasi mesin mobil ambulansnya. Karso yang segera ingin mengetahui siapakah yang tadi ditemuinya pun langsung masuk ke kamar persemayaman nomor 3 dan ia pun sangat terkejut ketika yang ditemuinya tadi ternyata adalah orang yang sudah meninggal dunia. "Pantas saja dia bilang sedang menunggu keluarganya. Lawang keluarganya ndak ada yang kesini," gumam Karso dalam hatinya. Karso memang dikenal bukanlah seorang penakut di yayasan itu. Penampakan-penampakan sosok makhluk gaib yang sering berwujud seseorang dan diajaknya berbicara hingga ngopi pun sudah sering ditemuinya di sana. Tapi ada satu kejadian horor yang membuat Karso ketakutan dan bahkan membuat Karso kencing di celana saat itu. Malam itu adalah malam Lebaran, di mana sebagian orang yang bekerja di yayasan tersebut mendapatkan jatah libur dan ada juga yang pulang kampung. Tapi tidak buat Karso, Pak Munir, dan Ibu Yati. 3 orang itu mendapatkan jatah berjaga di malam itu karena masih ada 2 jenazah yang berada di dalam kamar persemayaman. Sekitar pukul 9 malam, Pak Munir dan Bu Yati meminta izin kepada Karso untuk pulang dulu ke rumahnya dan akan kembali pukul 1 dini hari nanti. Sementara itu, Bu Yati akan dihubungi jika ada jenazah baru yang datang ke yayasan itu. Tinggallah Karso sendirian di yayasan rumah duka itu. Karena Karso memang tidak memiliki keluarga di Jakarta dan ia baru mendapatkan karena Karso memang tidak memiliki keluarga di Jakarta dan dia baru mendapatkan jatah libur 1 minggu setelah Lebaran. Karso yang merasa malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya pun mulai menutup semua pintu kamar persemayaman dan memilih untuk menonton TV di dalam kantor. Tapi baru sekitar 10 menit Karso berada di dalam kantor, Karso mendengar suara ribut dari sebuah ruang tempat menyimpan peti jenazah kosong.
Karena khawatir ada orang yang datang, Karso pun perlahan-lahan pergi ke ruangan sebelah yang semua lampu di ruangan itu sudah dimatikan. Dari luar ruangan tempat menyimpan peti jenazah itu, Karso mendengar dua orang yang sedang berbincang. Padahal saat itu ruangan sudah dikunci dari luar dan juga keadaan ruangan gelap gulita. "Saya mau yang ini saja," ucap suara yang terdengar serak dan berat dari dalam ruangan tersebut. Itu juga bagus," jawab salah seorang dengan suara lirih. Karena semakin penasaran, Karso pun membuka pintu ruangan tempat menyimpan peti jenazah itu, dan setelah pintu terbuka, Karso pun menyalakan semua lampu yang ada di dalam ruangan besar yang terlihat kosong, tidak ada seorang pun di dalamnya. Tapi ketika Karso sudah berada di tengah-tengah barisan peti jenazah, Karso pun dibuat sangat terkejut dan mulai ketakutan. Hal itu terjadi karena Karso melihat semua peti jenazah yang ada di dalam ruangan itu bergoyang dan menimbulkan suara berisik. Tidak hanya itu saja, dua peti jenazah terlihat mengangkat ke arah atas dan mulai mengambang di atas lantai. Kejadian mistis yang baru dialami Karso pertama kali itulah yang membuat Karso ketakutan hingga Karso terkencing-kencing di celana dengan tubuh gemetar menyaksikan kejadian aneh yang menyeramkan itu. Ketika dua peti sudah terlihat mengambang, lampu-lampu di dalam ruangan itu pun tiba-tiba mati dan kembali menyala dengan sendirinya. Karso yang berusaha sangat keras untuk pergi dari tempat itu pun merasakan kedua kakinya ada yang memegangi hingga ia sulit untuk bergerak. Dan setelah itu, Karso melihat beberapa peti jenazah ikut melayang dan bergerak perlahan ke arahnya. Karso pun lalu berteriak dengan kencang hingga akhirnya dia pun terjatuh, lalu berusaha bangkit dan berlari sekuat tenaga keluar dari dalam ruangan itu. Layaknya film-film horor pada umumnya, pintu ruangan yang tadi terbuka lebar pun tiba-tiba saja menutup dengan sendirinya dengan suara keras dan terkunci hingga Karso pun terjebak di dalam ruangan itu. "Tolong, tolong!" teriak Karso sambil terus memukul-mukul pintu ruangan yang terkunci itu. Ketika Karso berteriak itulah semua lampu yang ada di ruangan itu mati hingga keadaan menjadi gelap. Dan bersamaan dengan itu, Karso pun mendengar suara tawa yang menggelegar yang seolah memenuhi ruangan besar tersebut. Di tengah kepanikannya, Karso yang sudah tidak tahu harus berbuat apa berkata dengan lantang seolah menantang sosok hantu yang sedang menerornya malam itu. "Kalau berani, ayo tunjukin diri, jangan hanya menakuti dengan cara begini," seru Karso sambil terus mengedarkan pandangan ke sekitarnya. Terdengar suara tawa menggelegar setelah Karso berucap. Tidak lama kemudian, semua lampu pun menyala dan semua peti jenazah pun turun dari tempatnya mengambang tadi hingga suasana pun terasa sangat sunyi. Setelah beberapa saat merasa tenang, tiba-tiba saja indera penciuman Karso mencium aroma seperti singkong atau ubi yang dibakar. Bau yang dicium Karso pun sontak membuat bulu kuduknya kembali meremang hingga akhirnya Karso melihat di sudut ruangan itu gumpalan asap hitam yang perlahan menebal dan membentuk sosok yang sangat menyeramkan. Sosok hitam yang berdiri mengambang itu terlihat bertubuh besar dengan bulu-bulu panjang yang menutupi seluruh tubuh makhluk tersebut. Matanya yang bulat sebesar kepalan tangan orang dewasa itu menatap tajam ke arah Karso seolah ingin segera mencengkram tubuh Karso dengan kuku-kuku tajam yang ada di kedua tangan besar makhluk menyeramkan itu. Taring panjang dari sosok makhluk gaib yang terus meneteskan air liur itu pun seolah tidak sabar untuk mengoyak tubuh Karso. Melihat penampakan makhluk gaib yang baru pertama kalinya dilihat itu, Karso pun berusaha keras membuka pintu yang ada di hadapannya agar bisa segera keluar dari ruangan itu. Dan usaha Karso pun membuahkan hasil ketika sosok yang sering disebut dengan genderuwo itu perlahan-lahan berjalan ke arah Karso tanpa menyentuh lantai. Karso pun berlari tak tentu arah sampai akhirnya ia melihat Pak Munir di depan pintu pagar yayasan tempatnya bekerja itu.
Ibarat lepas dari mulut buaya dan masuk ke mulut harimau, Karso pun kembali dibuat ketakutan ketika sosok yang berwujud Pak Munir tiba-tiba saja menyeringai dengan wajah yang terlihat pucat dan mulai mengeluarkan darah dari kedua matanya. Tidak hanya itu saja, sosok yang menyerupai Pak Munir pun langsung mencengkram tangan Karso hingga tubuh Karso menjadi kaku dan tidak lagi dapat digerakkan. Karso yang sudah pasrah dengan dirinya itu tiba-tiba saja merasa lemah hingga pandangannya pun menjadi gelap dan akhirnya Karso pun kehilangan kesadarannya. Tubuh Karso pun ditemukan oleh Pak Munir yang kembali datang pada jam 1 malam sesuai apa yang telah dijanjikannya tadi. Pak Munir yang merasa heran karena melihat Karso yang terbaring tak berdaya tepat di depan pintu pagar yayasan pun merasa khawatir dengan keadaan Karso. Setelah Pak Munir masuk, Pak Munir pun lalu membangunkan Karso dengan perlahan hingga akhirnya Karso terbangun dan terlihat sangat ketakutan. "Setan! Setan!" ujar Karso yang seketika itu menjauh dari Pak Munir yang telah membangunkannya itu. "Sialan, lu setannya. Ngapain lu tidur di mari? Kurang kerjaan aja lu," balas Pak Munir yang merasa sedikit kesal dengan perkataan Karso tadi. Saya dikeroyok setan, Pak, yang ada di tempat ini," ujar Karso lagi sambil menghela nafas. "Lapan emang begitu, Sok. Lagian, lu kan udah sering diisengin di sini," balas Pak Munir sambil memberikan Karso sebotol air mineral yang dibawanya. "Waduh, tapi kali ini beda, Pak. Serem banget. Sumpah," seru Karso yang langsung menenggak air mineral pemberian dari Pak Munir. "Ya udah, yuk kita ke kantor aja. Lu ceritain dah di kantor sambil ngopi," ajak Pak Munir yang berjalan meninggalkan Karso di tempatnya terduduk. Beberapa bulan kemudian berganti, Bang Tigor yang mengalami kejadian unik tapi terasa sangat menakutkan. Malam itu, Bang Tigor yang ditugaskan mengantar jenazah ke daerah Cikampek pun mengalami kejadian janggal yang membuatnya kebingungan. Bang Tigor yang dibantu Karso, Pak Munir dan Jaya menaikkan jenazah seorang wanita ke dalam ambulan yang menjadi pegangannya itu. Mulai berangkat dari yayasan tempatnya bekerja menuju Cikampek sekitar pukul 7 malam seorang diri. Tapi baru saja Bang Tigor keluar dari pintu pagar yayasan, ambulans yang dikendarainya diberhentikan oleh seorang perempuan muda yang mengaku salah seorang keluarga dari jenazah yang dibawanya itu. Setelah berbincang singkat, Bang Tigor pun lalu mempersilahkan perempuan itu untuk naik ke dalam mobil ambulans lalu duduk di sampingnya. "Wah, malam ini saya nggak perlu mencari-cari alamat keluarga jenazah ini. Mbaknya tahu kan rumah beliau ini?" ujar Bang Tigor sambil sesekali menengok ke arah perempuan muda yang terlihat diam dan wajahnya mulai agak sedikit berbeda itu. Perempuan yang duduk di samping Bang Tigor pun hanya menganggukkan kepalanya tanpa sedikit pun berbicara. Singkat cerita, sampailah Bang Tigor di rumah keluarga jenazah. Perempuan yang ikut bersamanya itu pun keluar dari dalam mobil dengan membuka pintu di sebelahnya dengan cara yang normal. Tapi ketika Bang Tigor turun dari kendaraannya dan berjalan ke arah belakang pintu ambulans, Bang Tigor pun tidak lagi menemukan sosok perempuan yang sudah bersamanya dari Jakarta tadi. 3 orang lelaki dari pihak keluarga pun datang dan membantu Bang Tigor untuk menurunkan jenazah yang dibawanya itu. Bang Tigor bersama 3 keluarga itu pun membawa peti jenazah ke ruangan yang telah disiapkan oleh keluarga sebelumnya, dan ketika keluarga itu membuka penutup peti jenazah yang dibawa oleh Bang Tigor tadi, di sini Bang Tigor pun sontak merasa terkejut karena jenazah yang dilihatnya adalah perempuan yang ikut dan duduk di sampingnya sedari mereka berangkat dari yayasan tempat jenazah itu dibawa. Bang Tigor terlihat beberapa kali mengusap kedua matanya untuk memastikan bahwa yang dilihatnya adalah orang yang sama dengan orang yang ada bersamanya tadi. "Kenapa, Pak?" tanya salah seorang keluarga yang merasa heran dengan apa yang dilakukan Bang Tigor saat itu. Gak, gak apa-apa, Pak. Saya tadi dari yayasan bersama perempuan yang mengaku keluarga dari jenazah yang saya bawa. Tapi setelah dia turun dari dalam ambulans, perempuan itu tidak terlihat lagi," jawab Bang Tigor sambil melangkah keluar dari dalam rumah keluarga tersebut. "Bapaknya lelah mungkin.
Jadi berhalusinasi saja, jawab salah satu keluarga dari jenazah tersebut. Ketika kembali dari Cikampek menuju Jakarta, Bang Tigor merasa ada seseorang yang duduk di belakangnya. Dari kaca spion tengah, Bang Tigor melihat sosok perempuan yang mengenakan baju sama dengan sosok perempuan yang tadi duduk di sampingnya itu. Sosok perempuan itu hanya menundukkan wajahnya, dan hal itu membuat Bang Tigor pun mulai merasa merinding saat itu. Karena sudah mulai merasa takut, Bang Tigor pun menghentikan mobil ambulans yang dikendarainya di tempat yang aman di jalan tol Cikampek yang dilaluinya itu. Setelah mobil berhenti, Bang Tigor pun turun dari dalam mobil ambulans tersebut dan langsung berjalan ke arah belakang, lalu membuka pintu belakang ambulans. "Turunlah, jangan ganggu aku lagi. Aku ini sedang bekerja," ujar Bang Tigor yang tidak mendapati seorang pun di dalam ambulans. Tapi tiba-tiba saja bulu kuduk Bang Tigor meremang ketika ada suara yang terdengar dari arah belakangnya. "Terima kasih ya Pak, sudah mengantarkan saya pulang," ujar suara yang ternyata adalah sosok perempuan yang jenazahnya baru saja diserahkan kepada pihak keluarganya. Bang Tigor yang sempat terkejut pun menyaksikan dengan perlahan sosok perempuan yang sudah meninggal itu menghilang dari pandangannya, dan setelah itu Bang Tigor pun kembali ke dalam mobilnya lalu melanjutkan perjalanannya ke yayasan tempatnya bekerja. Kejadian-kejadian horor mulai mendatangi satu persatu orang yang bekerja di sana. Bu Yati dan Mbak Ayu pun tidak luput dari kejadian aneh yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Bu Yati yang biasanya bertugas mendandani jenazah pun pernah beberapa kali dibuat takut ketika jenazah yang sedang diurusnya pun tiba-tiba saja terbangun dari pembaringannya lalu duduk dengan tatapan mata kosong. Kejadian yang jelas dialaminya itu sontak membuat Bu Yati terkejut dan segera memanggil rekannya yang bernama Mbak Ayu. Tapi sesampainya mereka berdua di dalam kamar tempat pengurusan jenazah itu, sosok yang dilihat Bu Yati tadi pun terlihat sudah kembali terbaring tapi dengan posisi berbeda. "Bu Yati ngantuk kali Bu," ujar Mbak Ayu yang memeriksa jenazah tersebut. "Beneran yuk, tadi dia bangun terus duduk. Makanya saya kaget, buru-buru saya lari karena saya takut dia jadi vampir kayak di film-film," seru Bu Yati yang membuat Mbak Ayu tertawa geli. "Aduh Bu Yati, Bu Yati, besok-besok itu jangan nonton film-film begituan lagi deh Bu. Ingat, kerjaan kita itu ngurusin orang yang mati dengan berbagai cara," balas Mbak Ayu yang segera berpamitan pergi dari ruang tempat Bu Yati bekerja. "Eh, bedaknya, bedaknya yang rata Bu," ucap suara asing yang tiba-tiba didengar Bu Yati setelah Mbak Ayu pergi. "Iya, tenang saja, pokoknya cakep," seru Bu Yati yang menggerutu seorang diri. Lipstiknya mau pakai warna apa? Merah, kuning, apa hijau?" Imbu Bu Yati yang keberaniannya kini sudah mulai ada lagi. "Sudah mati pakai bangun lagi, bikin kaget orang saja," seru Bu Yati sambil terus bekerja. Dan sejak saat itu Bu Yati pun sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian janggal yang ditemuinya di tempat ia bekerja. Hingga pernah beberapa kali kejadian-kejadian janggal pun dialaminya ketika Bu Yati sedang tidak bekerja. Kejadian tidak kalah membingungkan pun pernah dialami Mbak Ayu yang saat itu sedang berada di kantor dan sedang mengurus beberapa pembayaran yang belum sempat dibukukan oleh Bu Nana, yang memang hanya bertugas di kantor saja. Mbak Ayu yang sedang fokus dengan pekerjaannya itu tiba-tiba saja didatangi pria bertubuh besar yang ingin memesan peti jenazah di yayasan tersebut. Mbak Ayu pun lalu membawa pria yang mendatanginya itu ke ruangan yang bagian depannya sudah diganti menggunakan kaca, seperti showroom kendaraan pada umumnya. Mbak Ayu yang berpapasan dengan Karso pun terlihat berjalan sambil berbicara sendirian ke arah ruangan tempat menyimpan berbagai macam peti jenazah tersebut. Karena merasa curiga dengan sikap Mbak Ayu, Karso yang pernah mengalami kejadian menakutkan di ruangan tersebut pun segera menyusul Mbak Ayu yang terlihat sedang berbincang-bincang dengan seseorang saat itu. Menurut Mbak Ayu, orang yang sedang bersamanya itu terus bertanya tentang beberapa peti jenazah yang ada di hadapan mereka berdua. Tidak lupa,
Sosok pria yang bersama Mbak Ayu juga menanyakan harga dari beberapa peti yang ditunjuknya itu. Tapi menurut Karso yang terus memantau keberadaan Mbak Ayu dari kejauhan, Mbak Ayu terlihat berbicara sendirian dan memang Mbak Ayu seperti sedang menerangkan tentang semua peti jenazah yang ada di hadapannya itu. Mbak, Mbak, siang-siang kok ngobrol sendirian? Ayo, ngopi aja di belakang. Seru Karso yang membuat Mbak Ayu menoleh ke arahnya sambil tersenyum. Tapi senyum Mbak Ayu pun seketika berubah ketika sosok pria yang tadi bersamanya tiba-tiba saja menghilang. Mbak Ayu pun mengedarkan pandangannya ke sekitaran, mencoba mencari sosok pria yang tadi bersamanya itu. Kenapa Mbak? Sudah pergi ya orangnya? Hehehe, ujar Karso yang mulai berjalan menghampiri Mbak Ayu. Loh, kamu udah lihat orang yang sama aku tadi, So? Tanya Mbak Ayu yang sedang merasa kebingungan. Bagaimana tidak, hanya dalam hitungan detik, sosok pria yang tadi bersamanya itu tiba-tiba saja menghilang. Orang yang mana? Mbak Ayu itu dari tadi itu sendirian berjalan ke sini. Dan selain jalan sendirian, Mbak Ayu juga dari tadi ngomong sendirian. Mbak udah gila ya Mbak? Seru Karso yang sontak membuat wajah Mbak Ayu memerah kesal. Kamu tuh yang gila, jawab Mbak Ayu kesal sambil berlari pergi dari dalam ruangan tempat memajang berbagai macam peti jenazah itu. Beberapa jam kemudian, Pak Munir pun datang dengan membawa jenazah baru. Karena hari itu Bu Yati mendapatkan jatah libur, maka Mbak Ayu pun harus menggantikan posisi Bu Yati untuk mengurus jenazah yang baru datang tersebut. Tapi betapa terkejutnya Mbak Ayu yang saat itu dibantu Karso mengurus jenazah pria bertubuh besar yang baru saja dimandikan oleh Karso dan juga Mas Taufik. Wajah Mbak Ayu tiba-tiba menjadi pucat sambil terus memandang wajah jenazah yang terbaring di dalam kamar nomor 2 itu. Mbak Ayu tidak menyangka jika orang yang menemuinya tadi dan menanyakan beberapa peti jenazah adalah sosok jenazah yang kini ada di hadapannya. Kenapa Mbak? Naksir ya sama orang ini? Canda Karso sambil tertawa. Nak aja, balas Mbak Ayu dengan wajah yang terlihat kesal. Loh, terus kenapa Mbak Ayu terpukau dengan jenazah ini? Apa Mbak Ayu kenal? Tanya Karso penasaran. Percaya tidak percaya? Jenazah ini yang tadi aku temui di kantor dan memintaku untuk menunjukkan model-model peti jenazah yang ada di ruangan tadi. Seru Mbak Ayu yang merasa sangat bingung dengan kejadian yang baru saja dialaminya itu. Nah, bener kan tadi itu? Aku itu lihat Mbak Ayu berjalan dari kantor ke ruang peti sambil berbicara sendirian. Jadi yang Mbak Ayu temui tadi bukanlah manusia. Mungkin saja arwah orang ini, balas Karso menjelaskan. Baru ini aku mengalami kejadian aneh sok, ucap Mbak Ayu sambil menggelengkan kepalanya. Ya, nanti juga akan ada kejadian-kejadian mengerikan lainnya yang akan Mbak Ayu alami. Canda Karso sambil tertawa senang. Sembarangan aja kamu kalau ngomong, balas Mbak Ayu sambil menoyor kepala Karso. Mas Dadang yang saat itu sudah bekerja selama 3 bulan di yayasan tersebut pun mulai mengalami kejadian-kejadian janggal lainnya yang terasa sangat mengerikan. Malam itu, Mas Dadang yang sedang tidur di kamar yang biasa digunakan Karso tidur pun mengalami kejadian mengerikan. Mas Dadang yang sedang tertidur pulas tiba-tiba dikejutkan oleh sosok Karso yang tiba-tiba saja menyekapnya dari arah belakang. Tidak hanya itu, orang yang dilihatnya sebagai Karso pun mulai mencekik leher Mas Dadang dan lidahnya terlihat mulai menjulur ke bawah lalu perlahan menjilati wajah Mas Dadang. Mas Dadang yang merasa takut pun mencoba berontak dari dekapan sosok Karso yang perlahan berubah menjadi sosok berbulu dan tubuhnya semakin membesar dengan taring panjang yang siap untuk mengoyak tubuhnya. Mas Dadang yang sudah berada di puncak ketakutannya pun menjerit sekuat tenaga hingga akhirnya ia terbangun dengan wajah basah dan berbau sangat amis. Karso yang mendengar suara jeritan dari Mas Dadang pun segera berlari ke arah tempat Mas Dadang tertidur hingga akhirnya Karso melihat sosok genderuwo yang dulu pernah dilihatnya masih berdiri di belakang tubuh Mas Dadang yang terduduk sambil mengeringkan wajahnya.
Mas Dadang yang melihat kedatangan Karso pun seolah merasa tenang, tapi tidak lama kemudian Karso berlari dari tempatnya berdiri dan membuat Mas Dadang merasa kebingungan. Mas Dadang pun mulai bangkit berdiri dari tempat duduknya, dan betapa terkejutnya Mas Dadang ketika pundaknya ditepuk sebuah tangan besar berbulu dan berkuku tajam itu. Mas Dadang yang menyadari akan kehadiran sosok makhluk gaib berbahaya itu pun berniat untuk pergi dari tempatnya berada. Tapi ketika Mas Dadang ingin berlari, tubuhnya terasa kaku, tidak dapat digerakkan, dan tangan berbulu yang lainnya pun memegang bagian pundak Mas Dadang yang satunya lagi. Tubuh Mas Dadang pun mulai gemetar ketakutan, dan teriakan yang keluar dari mulut Mas Dadang pun seolah tidak ada yang mendengarnya. Padahal di kantor dan tempat parkir ambulan ada beberapa orang di sana, tapi aneh, tidak ada satupun yang mendengar suara dari Mas Dadang. Beruntungnya, Karso pun kembali datang bersama Pak Munir yang menjadi karyawan paling senior di sana. Pak Munir yang juga melihat sosok makhluk bertubuh besar dan berbulu hitam itu pun segera berteriak hingga membuat sosok makhluk gaib tersebut langsung pergi dan hanya meninggalkan kepulan asap hitam serta aroma singkong bakar yang sangat menyengat. "Untung saja kamu nggak ditelan genderuwo tadi, Dang," ujar Karso yang mulai membantu Mas Dadang berdiri. "Sialan tuh, Sok. Orang lagi ketakutan begini masih aja dibecandain," balas Mas Dadang kesal. "Dah, minum dulu nih, Dang. Udah, itu makhluk kagak bakalan datang lagi. Aman," ujar Pak Munir sambil memberikan botol air mineral yang telah diberinya doa-doa itu. Apa yang dialami Mas Dadang hampir sama dengan yang dialami Karso, tapi sepertinya Mas Dadang lebih merasakan ketakutan yang hebat karena ia sempat dicekik oleh sosok genderuwo yang ternyata memang menghuni sebuah pohon asem besar yang ada di belakang yayasan tersebut. Karena tidak mau ada yang mengalami kejadian seperti Mas Dadang dan juga Karso, akhirnya Pak Munir meminta kepada pemilik yayasan untuk menebang saja pohon asem yang berada di tempat pembangkaran sampah di bagian belakang gedung. Dan setelah melakukan serangkaian proses, akhirnya pohon asem tempat sosok genderuwo itu berada pun dapat dirubuhkan dengan aman. Walau sudah tidak ada lagi kejadian horor seperti yang dialami Mas Dadang dan Karso, tapi kejadian-kejadian mistis lainnya masih sering dialami orang-orang yang bekerja di yayasan tersebut. Setelah 2 tahun bekerja di yayasan itu, Mas Dadang pun memilih resign setelah mendapatkan pekerjaan baru sebagai supir pribadi di daerah Jakarta Timur. Kepindahan Mas Dadang ke rumah besar yang dihuni oleh satu keluarga dan 4 asisten rumah tangga itu juga menyimpan kisah mistis serta teror dari makhluk gaib yang tidak kalah menyeramkan dengan kisah yang dialami Mas Dadang sewaktu ia bekerja di yayasan rumah duka tersebut. Di lain kesempatan, Mas Dadang akan mengisahkan rumah besar yang berada di daerah Jakarta Timur yang banyak dihuni oleh sosok-sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan serta teror-teror yang ditemuinya sewaktu bekerja di rumah besar tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, selalu menarik untuk disimak. Penulis favorit kita semua ya. Dan kisah malam hari ini luar biasa. Ini adalah kisah dari sebuah yayasan rumah duka. Jadi yayasan rumah duka di sini yang dimaksud adalah sebuah yayasan yang menyediakan jasa perawatan atau perawatan jenazah atau biasa disebut pemulasaran ya. Jadi di sini memang saya juga punya loh temen yang bekerja di tempat seperti ini, dan memang hal-hal gaib sering kali dia dapati, tapi memang lama-kelamaan dia sendiri terbiasa sampai saat ini pun masih bekerja di sana. Dan intinya luar biasa, kisahnya keren dan mengingatkan kita akan kematian. Di sini yang paling penting ya, poin pentingnya. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Yang buruk-buruk silakan dibuang saja. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya para teman-teman, para penikmat pecinta horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari Elo Bercerita. Oh iya, ini cuaca makin nggak enak ya. Jadi panas banget, terhujan. Jadi ini saya juga kayak mau agak-agak flu nih. Kalau besok-besok suaranya berubah, mohon maaf nih.
Jadi teman-teman jaga kesehatan ya, banyakin minum vitamin C deh. Ini saya juga udah coba vitamin C terus rutin tapi tetap kena juga. Tapi ya ini semua dari Allah, semoga nggak jadi ya pileknya ya. Dan teman-teman pokoknya jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Dan silakan buat yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar ingin saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga ikut terhibur. Dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman, atas kehadiran teman-teman di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman semualah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap malamnya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, yang punya kisah yang bertemakan horor misteri, yang diangkat dari pengalaman pribadi, yang diangkat dari kisah nyata, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, bisa diketik by WA, bisa voice note atau rekaman suara, bebas. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan tapi ternyata belum dibawakan, kami mohon sabar ya, karena memang harus butuh proses penggarapan dulu, butuh waktu di situ agar lebih layak didengar oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, dan masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.